Jadi buat Mbak Restu sebenarnya saya tidak ingin menyalahkan jenengan. Cuman kan waktu live itu saya bilang jenengan untuk menemani dia ke dokter, bukan untuk memijetin ataupun membekam. Bener Ya nggak, Bu? emang ya darahnya yang keluar itu emang banyak, Miss, Iya, yang pas tapi kan dibekam itu. masalahnya kalau medis di sini kan nggak boleh. Iya, Medis di sini kan dokternya nggak boleh. kemarin juga bilang pas habis di-scan itu, dokternya bilang, "Kenapa kamu kok udah stroke tapi kok kamu begini?" Maksudnya, "Kok refleksi begini?" Gitu loh. "Kok akupuntur begini, ini kan bahaya." Iya, ini kalau jarumnya cukup dipakai untuk kamu saja, tapi kalau dipakai sama orang lain gimana gitu. Nah, kalau setahu saya memang bekam itu satu orang satu, setahu saya ya. Tapi saya nggak Iya, tahu nih Mbak Restu makainya seperti apa. Setahu saya satu orang satu. Cuman saya tahu maksudnya Mbak Restu baik karena dia buang waktunya untuk datang ke tempatin jenengan, nggih, dia juga nggak minta uang, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih nggih Mbak Restu, saya nggak marah. iya. Tapi menjadi salah kalau di Hong Kong melakukan itu. Menjadi salah kalau Yang masih saya rasakan kuping saya Mas sakit, kenapa? Kupingnya diapain? ditarik kayak detutin rambut kalau lagi pusing itu loh, tarik gitu katanya biar otaknya enteng gitu. Terus? Tapi tapi kan rasanya kayak korek-korek kuping terus kelokok gitu loh Mas sakitnya itu seperti itu sampai sekarang. Oke, saya kehabisan kata ya. Kadang-kadang niat baik menjadi salah saat bukan pada tempatnya, bener nggak, Mbak? Iya, saya juga nggak nyalain Mbak Restu sih, saya juga terima kasih, tapi sekali lagi semoga tidak ke lainnya gitu loh, cukup ke Betul saya betul aja betul. gitu. Tapi kemarin temanku katanya ada yang nengokin saya Miss ke sini. Terus Heeh, tanya, "Kamu dibekam sama siapa?" Gitu kan. "Ini Mbak ini," saya bilang gitu. heeh. Terus, "Loh, sama si Maya juga dibekam ini, terus badannya nggak bisa gerak sekarang," gitu. Loh loh, Takutnya terus di warung Indoit Point katanya. Teman saya yang cerita di rumah sakit kemarin pas nengokin saya. "Sama, nomornya ini," katanya. "Ini loh. Restu kan namanya?" "Iya," aku bilang gitu. Oke, Mbak Restu saya sama sekali bukan ingin menyalahkan, tapi, menjadi salah saat pertolongan itu tidak tepat pada sasaran. Bener nggih, Mbak? Nggih, betul, Miss. Heeh, jadi saya tahu saya sampean buang waktu, saya hargai itu, cuman, kadang-kadang tidak semua orang pas pas dengan fisik kita karena Ketolong. betul, fisik kita kan beda. Iya, Ya ini mungkin ya ini bagusnya jenengan masih dikasih kesehatan alhamdulillah, walaupun sakit sakit itu bukan karena Mbak Restu juga, tapi juga iya. karena memang keadaan Karena memang saya sudah sakit waktu mhm, tapi menjadi salah saat tujuannya apa, menjadi apa. Jadi Mbak Restu kalau iya, jenengan ada waktu nih, boleh telepon saya karena jenengan waktu itu kan, lihat kita pas live nggih, Bu, ya? Pas aku teleponan iya, sama jenengan kayak gini ini kan, iya, karena jadi keliru itu karena dia make nama saya saat datang ke tempatnya sampean kan karena iya. saya yang nyuruh. Pas saya buka pintu lobi itu kan dia bilang, "Kamu yang telepon Miss Yuni ya?" Gitu. Kan, oh berarti ini yang namanya Mbak Restu. Saya langsung gitu, Miss, ya. Kan nunggu di depan lobi. Mhm, iya, tapi kan saya kan nyuruhnya waktu untungnya masih live loh, Mbak. Kalau nggak live itu saya kena lagi loh, karena nggak ada bukti, bener nggak? Iya, Waktu itu saya live dan saya bilang yang di Norpoint siapa yang ada waktu nih, nganterin Mbaknya ke dokter atau ke rumah sakit, bener nggak? sebenarnya Kak, kemarin itu dia bilang, "Kamis kalau kamu bersedia saya bekam satu badan," katanya. Waduh, Saya bilang, "Gimana saya mau jalan ke rumah situ, saya takut Om, Kak," aku bilang gitu, Miss. Dia nyuruh saya datang ke rumah majikan dia gitu, oh mbahnya ya, gitu loh. ya ya pada saya itu mungkin mudah percaya juga nggih, Bu, nggih, saya yang minta maaf karena bagi saya sesama orang Indonesia saling membantu, kayak kemarin ada orang yang Iya, diusir sama suaminya, IOS langsung berangkat, nggak mungkin juga saya nggak percaya sama IOS.
Saat ada anak masuk penjara semalam jam 1 malam telepon, saya minta bantuan orang, juga Saya nggak nyalahkan Miss Yuni, sempat Mbak Rosa, terima kasih banyak loh Miss. Saya malah justru disuruh suami saya suruh ngubungi Miss Yuni, bilang terima kasih gitu. saya yang minta maaf karena Nggak apa-apa Miss. heeh, jadi saya masih beruntung karena teman saya mengatakan bahwa hati-hati merekomendasikan orang bekam atau pijet. Karena selama ini saya tuh tidak pernah merekomendasikan orang bekam atau pijet. Belum pernah saya, Mbak. Saya cuma bilang saya bekam, saya pijet, saya akupuntur itu waktu di Indonesia pun melihat saya melakukan akupuntur itu di Indonesia. Jadi Iya. aduh. Ya wes sampean posisi di rumah sakit mana sekarang, Mbak? Pamela, Dong Oh, di Taiwan. Taiwan ya, di Taiwan ya. Iya, Kalau boleh tahu iya. kamar berapa, lantai berapa, sekalian saya nyebut besok orang yang di Taiwan itu juga. Lantai 10E, Bukan kamar E. sampean WA ke aku, nanti saya sampean tak cari. Iya Miss, Heeh. iya. Saya minta maaf nih Mbak nggih. Nggak apa-apa Miss. Heeh, saya minta maaf banget. Matur nembah nuwun. Macam ini Miss. Untung waktu itu saya masih live dan saya masih inget banget karena waktu itu teman-teman saya minta tolong sama kayak saya minta tolong waktu sama IOS. Jadi saya pernah minta tolong waktu itu sama IOS dan sangat jelas sekali pertolongan itu sekedar saja setelah menolong pergi, tidak ada embel-embel apapun. Mbak Restu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah membantu, tapi pertolongan itu menjadi salah saat tidak sesuai dengan apa yang ada. Nanti kita akan terjadinya fitnah, Mbak Restu. Jadi saya sama sekali tidak menyalahkan jenengan, tapi bukan berarti jenengan memakai ilmu ning jenengan saat orang itu sedang kritis. Jadi terima kasih nggih Mbak Restu, banyak yang harus saya tangani, bekam, tidak ada yang salah dengan bekam, karena saya sendiri itu penggemar bekam. Tapi menjadi salah saat orang lain tidak sesuai dengan, penyakitnya atau apapun. Jadi karena titik-titik, saraf itu berbeda. Jadi buat teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah memberikan info ini. Saya sama sekali tidak tahu jika bukan teman saya yang ngasih tahu. Jadi saya sama sekali nggak tahu tentang ini. Karena saya secara pribadi tidak pernah merekomendasikan cabut otot, bekam, atau akupuntur yang ada di Hong Kong sini. Saya nggak pernah. Kecantikan atau apapun saya tidak berani merekomendasikan. Karena saya sendiri nggak pakai apa-apa. Saya sendiri nggak pakai apa-apa. Kenapa produk-produk kecantikan saya tidak berani promosi? Karena sesuai buat saya belum tentu sesuai buat kalian. Karena itu saya selalu mengatakan, saya nggak berani ambil endosan apapun itu. Jadi saya tidak berani, karena badan seseorang beda-beda. Sama-sama sehat belum tentu dalemannya sehat. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang saat ini melakukan bekam ataupun akupuntur atau apapun, berhati-hati karena saraf seseorang itu beda-beda. Ya, saraf seseorang beda-beda. Jadi jangan ya teman-teman ya,